Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dan sekarang kita akan menyaksikan kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dan kita akan masih membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan subtema kita doa sebagai pengantar amal baik. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, ya salam. Berjumpa lagi kita melanjutkan kisah Nabi Ibrahim yang kali ini telah berkaitan dengan putra beliau, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala usia Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sudah meranjak dewasa, artinya sudah bisa membantu pekerjaan dari orang tuanya. Nabi Ibrahim saat sedang berkunjung ke kota Makkah Al-Mukarramah, karena Nabi Ibrahim punya dua keluarga. Nabi Ibrahim bermimpi, di mana mimpinya adalah menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah seorang nabi utusan Allah, maka mimpi bagi para nabi alaihimus salatu wassalam adalah wahyu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, maksudnya Nabi Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku menyaksikan dalam tidurku, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka lihatlah apa pendapatmu mengenai hal ini. Apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail tahu bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah. Dan mimpi para nabi adalah perintah dari Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku Nabi Ibrahim, lakukanlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Jadi tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Dan kelebihannya Nabi Ismail saat itu mengatakan, kau akan mendapatiku ayah dalam melaksanakan perintah Allah ini, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Kata ulama, sekiranya Nabi Ismail tidak mengatakan insya Allah, maka tidak akan mampu untuk menjalankan ujian yang berat ini, disembelih oleh ayahnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terbukti lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibanding keluarganya dan dirinya sendiri. Singkat kisah, pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah,
dibawa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke daerah Mina. Saat itu dibawa ke Jabal, salah satu bukit. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah persiapkan nih. Persiapkan apa? Persiapkan pisau yang sangat teramat tajam agar si anak tidak merasakan beratnya disembelih. Adapun iblis berusaha menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menjalani daripada perintah Allah tersebut. Tapi Nabi Ibrahim melemparkannya dengan batu. Dan kemudian menggoda Sayyidati Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, dilemparkan dengan batu. Kemudian menggoda Nabi Ismail, dilemparkan dengan batu. Hingga bagi jamaah haji, kalau datang menunaikan ibadah haji, ada salah satu kewajiban haji, yaitu melempar ke 3 jamarat. Itu adalah apa yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Ya salam, bilang ya salam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin," maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah dibaringkan di atas pelipisnya. Ada riwayat yang mengatakan disembelih di sini, apa nih namanya, belakang leher ini. Jadi begini, ada yang mengatakan bahwa Nabi Ismail sudah posisi seperti ini. Jadi tinggal pelipisnya saja. Wallahu alam. Bahkan ada banyak riwayat mengatakan penyembelihan pertama tidak mempan. As-sikin la taqta'. Pisau tidak bisa menyembelih Nabi Ismail dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim di waktu sebelumnya. Artinya api, pisau, virus, penyakit tidak akan bisa membahayakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong dan menjaga kita. Akhirnya sahabat, begitu Nabi Ibrahim tidak mempan menyembelih Nabi Ismail, dari arah belakang lehernya kemudian dirubah lagi arah sebagaimana biasa menyembelih hewan kurban, atau ketika menyembelih hewan, saat itu belum ada kurban ya. Kemudian Nabi Ibrahim memejamkan mata, tidak bisa lagi, disuruh melekkan kedua-duanya matanya. Nabi Ismail memelekkan matanya, Nabi Ibrahim memelekkan matanya. Ini ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana cinta keduanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat ya salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru sebagaimana di surah As-Saffat, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, apa yang jadi penerjemahan tentang mimpimu adalah benar. Apa yang kamu lakukan ini adalah benar. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi yang kau saksikan. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya ini adalah betul-betul ujian yang sangat berat dan nyata. Dan kami tebus anak itu. Dengan apa? Dengan sesembelihan yang besar. Jadi saat itu sahabat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan seekor domba dari al-jannah, dari dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengganti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dibatalkan penyembelihan terhadap Nabi Ismail, diganti dengan seekor domba dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Dan kami telah tinggalkan atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang datang setelahnya. Artinya sebagai pelajaran dan kehormatan bagi Nabi Ibrahim. Selamat sejahtera atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia, Nabi Ibrahim, adalah termasuk dari hamba-hamba kami, kata Allah, yang mana betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ya salam, ada sebagian ahli kitab yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabiullah Ishaq. Namun saya ikut dengan banyak mayoritas ulama bahwa yang berpendapat yang paling kuat adalah yang hendak disembelih adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dalilnya kita lihat di ayat 112. Tadi kita berhenti di ayat 111. Setelah proses penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan telah diganti dengan seekor domba yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Kemudian atas kelulusan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjalankan ujian yang berat. Kemudian apa Allah katakan di ayat 112-nya? Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian kami berikan kabar gembira dengan datangnya Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Ishaq termasuk daripada kalangan orang-orang saleh. Dengan barakah ujian ini, akhirnya lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam adalah jaddu Nabiina Muhammad, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam sabdanya Rasulullah pernah bersabda, ana ibnu dhabihain, ana ibnu dhabihain, aku adalah berasal dari anak dua orang ayah yang hampir saja disembelih, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya sendiri, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib bernazar kalau dapat 10 anak, 1 disembelih. Akhirnya waktu itu namanya Abdullah yang harus disembelih, tapi tidak jadi, dibayar, ditebus dengan 100 ekor unta.
Kata dari hadis ini menegaskan berarti Nabi Ismail lah salah satu putra Nabi Ibrahim yang dimaksud dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Kini datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah beserta putranya yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Datang Nabiullah Ibrahim ke kota Mekah, menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa kedatangannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu dan saya diperintahkan untuk membangun Baitullah. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah, ketika mengangkat bangunan Ka'bah dari pondasi-pondasinya beserta putranya Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Jadi suku Jurhum tidak ada yang ikut. Tidak ada manusia lain yang membangun Ka'bah saat itu kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Sahabat, ini Ka'bah sudah ada pondasinya. Sudah ada pondasinya. Diperintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengangkat dari pondasi yang sudah ada. Luasnya Ka'bah zaman Nabi Ibrahim itu dari Ka'bah yang ada sekarang sampai ke Hijr Ismail. Dari Ka'bah yang ada sekarang sampai ke Hijr Ismail. Nah, dibangun sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi bangunannya waktu itu tidak pakai atap. Tidak pakai atap. Dan pintunya ada dua. Dari pintu yang sekarang di sebelah Hajar Aswad, tapi pintunya ada di bawah. Tidak dibikin naik ke atas begitu. Pintunya ada di ada di lantai. Sejajar di belakang pintu yang ada sekarang, itu ada pintu lagi di belakangnya. Di sebelum Rukun Yamani. Nah, itu Ka'bah zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi Ismail. Batunya mengambil batu-batu di sekitarnya. Di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian sahabat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ditemukannya kembali Al-Hajarul Aswad, kemudian ditempatkan di posisinya. Menjadi permulaan orang bertawaf itu dari Al-Hajarul Aswad. Nah, kemudian sahabat, setelah pembangunan Ka'bah itu selesai, kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami Allah, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Ayat selanjutnya, syarat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami berdua orang-orang yang selalu tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan sebagian daripada keturunan kami, ummatan muslimatan lak, suatu golongan yang selalu tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan ya Allah perlihatkanlah pada kami tata cara dan tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha kasih sayang. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik, kisahnya Masya Allah ya. Baik, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang namanya ketakwaan itu kita harus terus maintain, sehingga kita kumpul dengan orang-orang yang baik, maka ketakwaan kita pun akan terus bertambah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita nanti akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.